Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Sekarang kita ketemu lagi, belajar lagi sama materi matematika. Sekarang kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi nanti selama kurang lebih 3 minggu ke depan kalian akan ketemu sama bangun ruang. Nah, di bab ini kalian akan belajar tentang 3 bangun ruang. Yang pertama itu tabung, yang keduanya nanti kerucut, yang ketiganya itu adalah bola. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang subbab yang pertama, itu tabung. Nah, kalian kan udah pasti pernah ya familiar, pernah lihat juga bentuk tabung. Jadi biasanya kalian kalau misalnya punya keler, toples ya, terus atau enggak punya tumbler yang bentuknya gelas, itu rata-rata tuh bentuknya kayak menyerupai tabung kan. Nah, di sini tuh ada contohnya tuh tong sampah, kaleng susu kental manis ya, terus misalnya lilin, terus pipa, itu kan bentuknya tuh menyerupai tabung ya kan. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kita tahu dulu kalau misalnya jaring-jaring tabung itu, tahu kan jaring-jaring tabung. Jadi kalau misalnya kalian nih menggunting, misalnya contohnya kaleng susu, misalnya kalian gunting, itu nanti di bagian atasnya itu ada tutupnya. Ini kan tutupnya ya. Terus begitu ada ininya kan, badannya ya. Dan ada alasnya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, di sini tuh ada dua bentuk, dua bangun datar lingkaran. Ya kan, ada dua lingkaran dan ada satu persegi panjang. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan rumus luas permukaan. Jadi luas permukaan itu adalah luas dari bangun-bangun datar ini, bangun datar yang dibentuk dari jaring-jaring tabung. Nah, di sini kan ada dua lingkaran dan satu ini kan dengan satu persegi panjang. Nah, karena luas permukaan itu terdiri dari luas-luas atau terdiri dari luas bangun datar yang dibentuk sama jaring-jaring. Nah, di sini ada dua lingkaran. Coba rumus luas lingkaran itu apa? Ya, pi r kuadrat. Jadi di sini karena ada dua, kita tulis dua pi r kuadrat. Terus ditambah satu luas persegi panjang, yaitu kan luas persegi panjang itu adalah P kali L, ya kan? Nah, tapi karena di sini itu sisi panjang itu A sampai B kan? Ini ya. Nah, kita kan nggak diketahui tuh sebenarnya. Nah, kan karena nanti sisi B ini kan nanti akan menempel di lingkaran ini kan. Nah, jadi kan kalau lingkaran yang ini, nih yang ininya, itu kan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Ya, 2 pi r. Ya kan? Nah, lebarnya di sini itu adalah tinggi dari tabungnya. Jadi L-nya kita ganti sama T. Nah, karena ini makanya rumus luas permukaan itu adalah 2 pi r terus ininya R ditambah T. Jadi ini adalah rumus luas permukaan tabung. Oke. Nah, sekarang ke yang berikutnya yaitu ini, volume, ya kan? Nah, volume itu kan rumusnya sebenarnya rumus volume bangun ruang yang ada alas sama tutupnya itu adalah luas alas kali tinggi, ya kan? Jadi mau misalnya volume balok, volume prisma, atau volume apa lagi ya? Yang pokoknya yang ada alas sama ada tutupnya itu sebenarnya rumus volumenya tuh luas alas kali tinggi. Nah, karena di sini itu luas alasnya itu bentuknya adalah lingkaran, ya kan? Makanya kita ganti luas alasnya jadi VR kuadrat. Nah, terus ini tinggi. Ya udah kan karena rumusnya itu volume itu adalah luas alas kali tinggi dan bentuk luas alasnya itu adalah lingkaran, makanya di sini kita ganti luas alasnya jadi luas lingkaran yaitu VR kuadrat dikali T. Atau biasanya kita pakai rumusnya, biasanya tuh lebih lazim atau lebih umumnya tuh kita
pakai rumus V R kuadrat T. Nah, itu sekilas tentang tabung. Nggak asal usul juga sih. Ini adalah nggak awal mulai juga sih. Ini adalah luas permukaan sama rumus volume. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kalau misalnya tadi itu kita bahas tentang rumusnya, nah kalau sekarang langsung ke perhitungannya aja. Nah, untuk contoh yang pertama, yaitu ada suatu bangun tabung dan diminta untuk menghitung volume tabung tersebut. Gampang ya? Harusnya gampang, karena waktu pas SD kalian udah pernah belajar. Jadi yang pertama, biasa kita cari dulu, diketahuinya dulu, apa aja informasi yang kita dapat dari soal tersebut. Jadi yang pertama, yang diketahui di sini itu ada tulisan 2 meter. Dan 2 meternya itu garisnya itu dari tengah sampai ke ujungnya. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, berarti namanya jari-jari. Jari-jari itu lambangnya adalah R. Jadi R-nya adalah 2 meter. Terus informasi yang kedua di sini ada 6 meter. Nah, yang kayak gini itu adalah tingginya. Tingginya adalah 6 meter. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Diminta untuk mencari volume. Rumus volume itu tadi adalah V R kuadrat T. Nah, menurut buku paket yang kalian pegang atau yang kalian ada di rumah, jadi kalau misalnya si soalnya itu nggak diketahui nilai V-nya itu misalkan di sini 3,14 atau V-nya itu adalah 22/7, kalian nggak perlu ngerubah nilai V-nya jadi angka ini kalau nggak diketahui ya. Tapi kalau misalnya nanti di soalnya diketahui kalau V-nya adalah sekian, baru kalian ganti sama angka yang diketahui di soal. Nah, jadi di sini juga ibu nggak akan mengganti nilai V-nya jangan jadi 3,14 atau 22/7. Kita akan membiarkan si V ini jadi pi. Oke ya. Ini tetap pi. Terus R-nya itu tadi adalah 2 meter. Jadi kita ganti R-nya jadi 2. Kita tulis 2. Karena di sini ada kuadrat, kita kuadratin dan T-nya adalah 6. Jadi sama dengan pi di sini 2 pangkat 2 alias berapa hasilnya? Ya, 4. Kali 4 dikali 6. Tinggal kalian kalikan aja. 4 kali 6 adalah 24. Ini V, ini pi. Pi kali 24 adalah 24 pi. Nah, tadi kan satuannya adalah meter. Jadi di sini adalah meter pangkat 3 karena volume. Gitu. Gampang lah ya. Ini kan SD juga udah belajar gitu ya. Cuma tinggal mensubstitusikan angka-angka yang ada di soal ke rumus aja. Oke, sekarang ke contoh yang kedua. Nah, kalau misalnya tadi kalian diminta untuk mencari volume, kalau sekarang volumenya diketahui, terus kalian diminta untuk mencari tinggi tabung tersebut. Nah, sama kayak sebelumnya. Kalian cari dulu, kalian kumpulkan dulu informasi yang kalian dapat dari soalnya ya, alias diketahui. Diketahui kalau misalnya di sini itu volumenya adalah 300 pi cm pangkat 3. Ya kan? Terus nih, kalau di sini karena garis merahnya itu dari ujung ke ujung, ya kan? Berarti ini namanya diameter. Jadi ingat kalau diameter itu dari ujung ke ujung garisnya, dari tepi tabung ke tepi tabung lagi. Nah, kalau misalnya jari-jari itu dari titik pusat si tabungnya, atau titik pusat alas tabungnya, atau titik pusat lingkarannya ke tepi lingkarannya. Nah, ini diameternya itu adalah 10 cm. Nah, berarti kalau misalnya diameternya 10 cm, berarti jari-jarinya itu adalah setengahnya dari diameter.
Ya kan, tinggal diameter bagi 2. Jadi yaitu 10 bagi 2, yaitu hasilnya adalah 5 cm. Nah, kalau kalian sudah mengumpulkan informasinya, sekarang kita mulai masuk ke ngejawabnya. Ya, kita tinggal jawab aja. Tinggal kita tulis si rumusnya. Rumusnya masih rumus volume ya, karena diketahuinya kan volume, ya kan. Nah, jadi volumenya itu tadi rumusnya adalah VR kuadrat T. Nah, sekarang tinggal kita substitusiin yang kita ketahui dari soal ke dalam rumus. Nah, jadi tadi volumenya adalah 300 pi. Ya udah, tinggal kita tulis sini 300 pi. Sama dengan pi-nya nggak kita rubah karena di sini nggak diketahui pi-nya berapa, ya kan. Jadi di sini tetap pi. Terus R-nya itu kita pakai 5 cm. Inilah kenapa kita mencari jari-jarinya, karena di rumusnya pakai jari-jari, bukan pakai diameter. Jadi kita cari dulu R-nya tadi tuh. Jadi R-nya itu adalah 5. Berarti di sini 5 ada pangkat 2, jadi dikuadratin. Nah, dan tadi yang ditanyakan di soalnya itu adalah tingginya, ya kan. Di sini kita tambahin aja, ditanyakan tingginya. Jadi di sini tingginya itu kita biarkan dan tetap jadi huruf T. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung angka-angka yang bisa kita hitung. Di sini ada 300 pi sama dengan pi 5 kuadrat itu adalah 25 dikali T. Ya kan? Nah, sekarang kita kalikan yang sini. Pi kali 25 kali T. Jadi 25 pi T. Sini 300 pi. Kita bagi kedua sisi sama pi, ya kan? Jadi 300 bagi pi, ya berarti kan 300 sama dengan, nah ini berarti 25 T. Nah, setelah itu tinggal kita tukar aja ya biar nggak pusing. Jadi 25 T sama dengan 300, berarti T-nya adalah 300 per 25. Jadi hasilnya adalah, coba, 300 dibagi 25. Berarti 30 bagi 25, 1. Berarti ini 5, turun 0, 2, 50 kurang 0. Berarti 12 cm. Berarti tingginya itu adalah 12 cm. Nah, sekarang contoh soal yang kedua yaitu menghitung jari-jari tabung kalau diketahui volumenya. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu diketahuinya. Yang pertama diketahuinya itu volumenya adalah 600 V meter pangkat 3. Terus udah gitu tingginya itu adalah 10 meter. Ya, jadi yang di situ tuh 10 meter dan yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Yaitu R-nya berapa. Karena yang diketahuinya adalah volumenya, nah makanya nanti kita akan pakai rumus volume, yaitu V sama dengan PR kuadrat T. Nah, tinggal kita substitusiin aja yang diketahui di soal. Pi-nya adalah 600 pi, pi-nya tetap, terus R-nya juga tetap karena R-nya dicari. Nah, dan T-nya itu adalah 10 meter. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan dulu yang bisa kita kalikan. Ini ya, jadi 10 PR kuadrat, yang 600 pi-nya kita tulis ulang di bawahnya. Nah, setelah itu tinggal kita bagi sama pi di kedua ruas. Ya kan, tinggal kita bagi pi di kedua ruas. Dan hasilnya yaitu 600 sama dengan 10 R kuadrat. Nah, setelah itu kita tukar posisinya, yaitu 10 R kuadrat sama dengan 600. Jadi, R kuadratnya sama dengan 600 dibagi 10. Jadi, hasilnya adalah 60. Nah,
karena R kuadratnya itu adalah 60, berarti kan R-nya sama dengan akar 60. Nah, karena akar 60 itu kan nggak ada hasil dalam bentuk bilangan bulat ya, jadinya jawabannya tetap aja akar 60. Dan satuan panjangnya adalah meter. Sekarang contoh yang keempat. Oke, sekarang ya materinya emang agak banyak karena sekitar 3 minggu lagi kalian bakalan UTS, jadi materinya agak banyak, tapi sebenarnya intinya itu aja sih. Kalian kan udah pernah belajar ya tentang volume dan luas permukaan bangun tabung. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang keempat, yaitu menghitung luas permukaan tabung. Sama ya, kita kumpulin dulu informasinya. Diketahui kalau misalnya di sini jari-jarinya adalah 3 cm, terus tingginya adalah 7 cm, dan ini diketahui, bukan ditanyakan ya. Ini terus yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Oke, masih ingat luas permukaannya apa rumusnya? Luas permukaan 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, karena di sini nggak diketahui pi-nya berapa, jadi pi-nya kita tetapin aja. Kita biarkan tetap jadi pi gitu. Jadi sama dengan 2 pi, R-nya adalah 3, kurung buka, R-nya 3 ditambah tingginya 7. Selalu kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Ini 10. Terus ini 2 pi. Nah, terus tinggal kalian kalikan saja. 2 pi 3 kali 10 adalah 30. Nah, terus 30 kali 2 adalah 60 pi. Satuannya cm kuadrat karena luas ya kan. Jadi luas permukaan dari tabung soal ini itu adalah 60 pi cm pangkat 2. Nah, sekarang contoh soal yang keempat, yaitu menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas permukaannya. Seperti biasa, kita kumpulkan dulu informasi yang kita dapat dari soalnya. Pertama, yang diketahui adalah luas permukaannya, yaitu 528 cm pangkat 2. Terus yang berikutnya adalah tingginya itu adalah 8 cm. Nah, yang ditanyakannya adalah jari-jarinya, ya kan? Nah, karena yang diketahuinya adalah luas permukaan, jadi kita akan pakai rumus luas permukaan. Nah, rumusnya itu adalah luas permukaan sama dengan 2 pi R kurung buka R tambah T. Nah, kita substitusikan yang di dalam soal ke dalam rumus. Jadi luas permukaannya 528 sama dengan 2. Nah, karena di luas permukaannya tuh nggak ada pi-nya, artinya si pi-nya ini diganti sama angka antara 22/7 atau 3,14. Nah, jadi kita ganti juga sama angka 22/7 ya, karena di sini nggak ada koma. Jadi pi-nya kita ganti sama 22/7 R kurung buka R ditambah T-nya adalah 8. Nah, kita kalikan 2 kali 2, 2/7 jadi 44/7 R kurung buka R tambah 8. Dan 528-nya kita tulis ulang. Jadi 528 dikalikan
7/44 sama dengan 44/7. R kurung buka, R ditambah 8 dikalikan 7/44. Nah, jadi 528 dikali 7 itu adalah 3696. Nah, pecahannya masih ya per 44 sama dengan, nah ini kan tadi maksudnya itu dikaliin 7/44 itu kan biar yang di sini itu jadi 1 ya kan. Jadi yang ini udah pasti 1, jadi R ditambah 8. Nah, sekarang 3696 dibagi 44 itu hasilnya adalah 84. Nah, ini tinggal kalian-kalian. R dikali R adalah R kuadrat, R dikali 8 adalah 8R. Setelah itu, yang 84-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi, R kuadrat ditambah 8R dikurangi 84. Nah, karena ini bentuknya sekarang itu adalah bentuk persamaan kuadrat, nah, kita akan lanjut. Nah, bentuknya tadi persamaan kuadrat, jadi R kuadrat ditambah 8R dikurangi 84. Nah, bebas deh kalian mau pakai rumus yang mana, ngerjainnya pakai yang mana. Mau pakai rumus ABC, mau pakai yang pemfaktoran juga sama aja. Nah, tapi di sini Ibu akan bahasnya pakai yang pemfaktoran. Jadi, berapa kali berapa hasilnya? Ini kan, negatif 84. Berapa tambah berapa hasilnya adalah yang ini, yaitu 8. Karena di sini itu negatif 84, berarti salah satu angkanya itu, salah satu angka faktornya itu pasti negatif ya kan. Tapi karena ketika hasil dijumlahkannya itu hasilnya positif, berarti yang negatifnya itu angkanya lebih kecil. Jadi misalkan gini, kan 84 itu misalnya 1 kali 84. Nah, karena di sininya positif, berarti yang negatifnya 1. Karena di sininya 8 yang positif, jadi yang negatifnya 1. Nah, terus kayak gitu 2 itu kan 20, kalau 2 itu 42. Terus kalau misalnya 3 itu kali 7 ya, negatif 84 bagi negatif 3 berarti 2, negatif 6 kurang, berarti negatif 2, 4 berarti 8. Berarti sininya 28. Terus udah gitu sekarang yang 4. Kalau misalnya 4 berarti 21. 5 nggak bisa, berarti 6, 84 bagi 6, 1, 6, 24 kali 6, 24 bagi 6 itu adalah 4. Jadi sini 14. Terus udah gitu 7. Kalau 7, 84 bagi 7, 1, 7, 14, 2, berarti 12 sisi yang nih. Oke, udah tahu faktornya berapa aja. Sekarang kita tinggal kurangin aja. Mana sih yang kalau misalnya dikurangin, kalau misalnya ditambahin, nah tinggal kita tambahin aja. Tinggal kita tambahin aja. Nah, ditambahin mana yang kalau dijumlahkan hasilnya jadi 8. Yang ini 8 samin 1 tambah 84 berarti 83. Yang ini 41. Yang ini 25. Yang ini 17. Dan yang ini 8. Yang ini 5. Nah, kita cari yang kalau dijumlahkan hasilnya 8. Berarti yang ini kan. Ya, berarti di sini negatif 6, 14. Terus di sini juga sama. Negatif 6, 14. Berarti kan R dikurangi 6 dan R ditambah 14. Kita buat R min 6 sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan 6. Ini R tambah 14 sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan min 14. Karena yang namanya jarak sesuatu yang ada di muka bumi ini itu
angkanya selalu positif kan nggak mungkin ya, tinggi orang juga ada yang negatif gitu, jadi kan nggak mungkin. Jadi yang memenuhi adalah yang R-nya 6, jadi jari-jarinya adalah 6. Jadi jari-jarinya adalah 6 cm. Dari satuannya cm ah. Ya, cm. Oke. Nah, materinya sampai sini aja dulu. Nanti Ibu bikin soalnya masing-masing dari contoh soal itu 1. Jadi selama 3 pertemuan ke depan, termasuk pertemuan yang ini, kalian akan mengerjakan atau dikasih contohnya agak panjang, jadi semangat. Oke. Sebagai informasi aja, kalau misalnya bab ini tuh adalah bab terakhir kalian belajar di kelas 9. Jadi jangan males, ayo semangat. Karena materi yang kemarin sama materi yang sekarang nanti akan masuk di UTS. Jadi jangan semangat, dan nilai ini adalah nilai kalian untuk di semester genap ya. Jadi jangan kendor buat ngerjain tugasnya. Yaudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.